Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat Sedharma dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Niwayan Purnamasari dalam program Taksu, Tutur Agama dan Kerukunan melalui Seluruh Umat. Perlu kami sampaikan kembali bahwa program Taksu ini merupakan program kerjasama antara kelompok kerja penyuluh agama Hindu Kabupaten Luwu Timur dengan penyelenggara Hindu Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Dan sebagai informasi tambahan, kami sampaikan kepada umat Sedharma dimanapun berada, mulai bulan Februari 2022 ini, program Taksu bisa disaksikan melalui channel YouTube terbaru kami, yaitu Hindu Lutim. Dan pada kesempatan ini, saya telah kedatangan seorang narasumber yang berasal tentunya dari kelompok kerja penyuluh agama Hindu Kabupaten Luwu Timur. Dan beliau adalah Ibu Puturudani Esosha. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Punapi Gatra hari ini. Astu Karlo Becik Ibu. Suksema. Dan pada kesempatan ini, umat Sedharma, kami akan mengangkat sebuah topik yang tentunya ini merupakan suatu fenomena, terutama buat bulan Februari. Biasa selalu dijadikan sebagai momentum maksud saya bagi para pasangan ataupun kemudian suami istri, karena dikatakan sebagai suatu perayaan yang romantis. Nah, apalagi kalau bukan hari Valentine. Nah, untuk itu kesempatan hari ini kami akan membahas tentang hari Valentine menurut Hindu Bali. Nah, gimana ini Bu? Sering mungkin Ibu ya mendengar tentang perayaan hari Valentine? Pasti Ya, sering. Sangat sering sekali. Saat muda kita sering merayakannya. Oke, saya juga nih ke Bu. Oke, jadi kita langsung bahas saja biar umat Sedharma di rumah juga memahami kira-kira apakah budaya Valentine ini memang ada di ajaran kita atau tidak. Karena sebenarnya yang kita ketahui bahwa ini adalah ajaran dari budaya dari luar negeri. Nah, langsung saja Ibu nggih. Pertanyaan yang pertama, secara umum apa sih sebenarnya hari Valentine itu? Silakan. Terima kasih Bu Rini. Umat Hindu dimanapun berada, berbicara hari Valentine seperti yang kita ketahui bersama, hari Valentine ini tidak asing lagi di kalangan anak muda, anak remaja yang dimabuk asmara. Nah, seperti yang dikatakan oleh Ibu Rini tadi, hari Valentine ini jatuh pada tanggal 14 Februari, tepat pada hari ini Bu. Betul. Nah, hari Valentine ini erat hubungannya dengan muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Ada yang memberikan surat cinta yang romantis, kartu ucapan romantis, coklat, bunga mawar. Bahkan pada saat ini mungkin si mawar merah menjadi primadona Ibu. Betul. Si coklat menjadi idola di kalangan anak muda yang sedang kasmaran. Nah, adapun contoh-contoh ucapan kartu Valentine pada saat ini yaitu mungkin sedikit menggelitik Bu. Mungkin contohnya, sehebat apapun badai yang datang, aku siap menghadapinya, asalkan tidak kehilangan dirimu dalam hidupku. Wih, sehebat itu ya. Dan dalam hati diriku berjanji akan selalu mencintaimu seumur hidupku. Selamat hari Valentine sayang. Mungkin seperti itu Ibu secara umum dan ringkas apa itu Valentine. Jadi memang untuk seseorang yang pernah merasakan jatuh cinta gitu, apalagi pernah merasakan muda, pasti pernah merayakan hari Valentine ini. Terutama pasangan pasti, sayang ini tanggal berapa gitu. Ini hari apa gitu ya kan. Nah, sedangkan ini untuk kalangan remaja secara awam Ibu nggih. Nah, sekarang kita lebih masuk secara Hindu sendiri. Kira-kira bagaimana Hindu memandang tentang Valentine Day itu sendiri? Yang lanjut saja Ibu Rini. Umat Hindu dimanapun berada, seperti yang kita ketahui bersama bahwa agama Hindu sangat fleksibel. Hindu tidak melarang merayakan hari Valentine, dan juga Hindu juga tidak menganjurkan untuk merayakan hari Valentine itu sendiri. Misalnya saja
di kalangan kita ada yang merasakan tidak ingin merayakan, tidak apa-apa, itu sah-sah saja. Dan mungkin ada yang di kalangan kita umat Hindu ingin merayakannya, mungkin anak muda ingin meningkatkan jalinan kasihnya, rasa kasih sayangnya kepada pacarnya, sah-sah saja itu tidak ada larangan. Begitu juga di kalangan orang tua yang sudah memiliki keluarga, memiliki anak, mungkin ingin meningkatkan lagi rasa kasih sayangnya kepada pasangannya. Bisa hari ini diajak pasangannya jalan-jalan, makan di luar, dan lain sebagainya, yang membuat hubungan itu semakin romantis dan meningkatkan rasa cinta kasih. Nah, ajaran Hindu justru menganjurkan kita untuk menyayangi itu setiap hari, tidak hanya pada hari-hari tertentu saja. Jadi setiap hari kita harus menyayangi sesama kita manusia, misalnya di dalam keluarga menyayangi anak, suami, mertua, orang tua, dan lain sebagainya. Nah, adapun ajaran-ajaran Hindu tentang cinta kasih ini yaitu bersumber pada ajaran Tatuam Asi, terus yang kedua yaitu ajaran Catur Guru dan ajaran Trihitakarana. Nah, yang pertama yaitu ajaran cinta kasih, Ibu, Tatuam Asi. Nah, ajaran Tatuam Asi ini berarti menyayangi orang lain, tidak menyakiti diri sendiri. Karena banyak di kalangan anak muda sekarang itu mencintai orang lain tapi menyakiti diri sendiri. Banyak yang seperti itu, Ibu. Misalnya pasangannya sudah tidak mencintai kita lagi atau sudah tidak menginginkan kita lagi, tapi masih memaksakan diri. Ya, memaksakan diri. Itu tanpa kita sadari kita menyakiti diri kita sendiri. Jadi ajaran Tatuam Asi ini tidak berjalan walaupun kita menyayangi orang lain. Seharusnya ajaran Tatuam Asi ini kita menyayangi orang lain tapi kita juga tidak tersakiti atau kita bahagia. Maka kalau sudah suatu hubungan itu sudah tidak enak kita jalani, lepaskan saja. Akhiri saja. Nah, yang kedua yaitu ajaran Catur Guru, di mana kita diwajibkan dan diharuskan untuk menyayangi dan menghormati orang tua kita setiap hari. Karena kita berasal dari orang tua kita. Apapun yang terjadi, marilah kita menyayangi dan menghormati orang tua kita dalam bentuk apapun. Yang ketiga yaitu ajaran Trihitakarana. Nah, ajaran Trihitakarana ini mungkin tidak asing lagi di dalam masyarakat kita, yaitu di mana kita harus selalu menjaga hubungan yang harmonis kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Yang kedua, kita harus menjaga hubungan yang harmonis kepada sesama manusia. Dan yang ketiga adalah kita harus menjaga hubungan yang harmonis terhadap lingkungan di sekitar kita. Nah, semua ini adalah ajaran cinta kasih yang notabene kita rayakan setiap hari. Nah, lebih khususnya lagi, hari Valentine ini di Bali identik dengan tumpak rulut Ibu Rining. Mungkin demikian dulu yang dapat saya jelaskan, nanti saya tanya. Jadi menarik sekali dari penjelasannya Ibu Putu tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya hari kasih sayang itu menurut Hindu itu bukan hari tertentu saja, tetapi justru lebih ke setiap harinya. Setiap hari kita menerapkan cinta kasih baik, dan juga itu bukan hanya terkhusus kepada pasangan saja, tetapi kepada orang tua, orang-orang di sekitar kita, kemudian baik pun juga kepada alam sekitar gitu. Jadi skupnya kalau bisa saya simpulkan tadi bahwa kasih sayang di sini bukan hanya untuk pasangan saja, tetapi lebih berlaku secara umum, secara luas. Itu menurut Hindu, berdasarkan ajaran Tatuam Asi, Catur Guru, dan Trihitakarana. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini menarik sekali. Tadi Ibu Putu Rudani tadi mengatakan bahwa sebenarnya kalau dalam agama Hindu itu bukan dikatakan sebagai Valentine Day, tetapi ada hari tertentu yang dinamakan sebagai hari Tumpak Kelurut, yang juga bisa diartikan atau dimaknai sebagai hari kasih sayang menurut Hindu. Nah, saya jadi penasaran, apa sih sebenarnya pengertian dari Tumpak Kelurut sehingga dikatakan sebagai hari kasih sayang menurut Hindu? Silakan. Baiklah, yang lanjut kembali Bu Rining. Silakan. Umat Hindu dimanapun berada berbicara tentang Tumpak Kelurut, seperti yang kita ketahui bahwa
ajaran Hindu Bali khususnya memiliki banyak sekali tradisi unik. Salah satunya Tumpak Rulut. Nah, Tumpak Rulut ini jatuh pada hari Sabtu Kliwon Pukuk Rulut. Nah, di mana pada perayaan ini mungkin masyarakat lebih sering mendengarnya sebagai tumpak gong atau biodalan gong. Itu sering disebut di dalam masyarakat. Nah, di dalam ajaran agama Hindu, tumpak rulut ini berarti kita memberikan persembahan kepada Dewa Iswara, karena umat Hindu meyakini bahwa dalam suara gamelan itu merupakan manifestasi dari Dewa Iswara. Nah, tumpak rulut ini juga kita biasa memberikan sesajen itu sesuai dengan desa kalopatra Ibu Rini, karena apapun yang kita persembahkan dengan hati yang tulus ikhlas, maka akan lebih mendapatkan makna yang lebih besar lagi. Nah, pada tumpak rulut ini juga di Bali, masyarakat Hindu Bali itu lebih mengenal dengan Hari Kasih Sayang. Umat Hindu di Bali berbondong-bondong saling mengasihi satu sama lainnya pada tumpak rulut ini. Mungkin demikian ini. Jadi penjelasannya adalah karena pada tumpak kelurut ini juga selain yang pertama diperingati sebagai hari tumpak untuk gong, karena dipercaya bahwa suara gong gamelan merupakan perwujudan manifestasi dari Dewa Iswara. Jadi Dewa Iswara memberikan petunjuk agar kita saling mengasihi satu sama lain, seperti itu. Nah, ini timbul lagi pertanyaan, kok ada nama Dewa Iswara lagi disebutkan? Kenapa sih Dewa Iswara bukan dewa yang lain? Nah, yang dipuja pada saat tumpak kelurut atau Hari Kasih Sayang menurut Hindu versi Balinya ini. Kenapa harus beliau, bukan dewa-dewa yang lain seperti Dewa Brahma atau Dewa Wisnu sebagai pemelihara seperti itu? Kira-kira ada alasannya tidak, Ibu? Yang sambung lagi Bu Rini, mengapa Dewa Iswara ini kita berikan persembahan atau kita puja pada perayaan tumpak rulut ini? Tak lain adalah Dewa Iswara merupakan Tuhan kasih sayang. Kenapa saya sebut demikian? Karena karunia beliau tanpa batas. Nah, kasih beliau tanpa batas. Dewa Iswara ini berwujud guru yang penuh dengan kasih sayang. Beliau menyelamatkan roh-roh yang terbelenggu dari perbudakan materi. Makanya beliau juga berwujud sebagai guru yang sangat mengasihi umat manusia, yang membebaskan umat manusia dari perbudakan keduniawian. Nah, Ibu Rininge, dimanapun Tuhan itu dipuja, berdasarkan kita dengan rasa ketulus ikhlasan, rasa kasih sayang, maka di sanalah ada kebahagiaan, ada cinta kasih dan kedamaian yang tidak terhingga. Jadi penjelasannya bahwa dimanapun kita berada, kemudian bagaimanapun keadaan kita, usahakan untuk memberikan kasih sayang seperti halnya diajarkan oleh Dewa Iswara kepada semua ciptaannya, bahwa kasih sayang beliau tiada batas. Wah, menarik sekali, luar biasa. Jujur Tiang juga baru tahu bahwa perwujudan dari Dewa Iswara ini disimbolkan sebagai dewa yang memiliki guru kasih sayang tiada batas. Nah, sekarang yang menjadi korelasi, kita mau cari korelasinya dulu antara apa sih sebenarnya hubungan antara tumpak kelurut ini dengan perayaan Valentine Day. Baiklah, yang lanjutkan Ibu ini, umat Hindu dimanapun berada. Nah, apa sih hubungan dari tumpak kelurut dan hari Valentine ini atau hari kasih sayang ini? Nah, menurut Profesor Made Surada menjelaskan, rulut berasal dari kata lulut yang berarti kasih sayang atau tresna. Tresna berarti cinta, Ibu nge. Tresna berarti cinta. Nah, di dalam penjelasan Profesor Made Surada bahwa rulut yaitu dari kata lulut yang berarti cinta kasih, yaitu tresna. Nah, di dalam tresna ini kenapa diidentikan sebagai hari kasih sayang? Karena
pada kesempatan ini, yaitu Tumpak Rulut ini, suara yang menjadi andil besar dalam perayaan Tumpak Rulut ini mempunyai fungsi yang sangat besar dalam komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, dengan komunikasi inilah manusia satu dengan yang lainnya dapat meningkatkan atau menjalin cinta kasih antara manusia dengan manusia yang lainnya. Nah, di samping itu juga umat Sudharma, dari banyaknya instrumen gamelan itu, jika kita mainkan dengan bersamaan dengan fungsi yang berbeda-beda, maka akan menghasilkan suara yang indah. Nah, suara yang indah inilah diidentikan dengan cinta kasih yang keluar dari dalam diri manusia. Nah, itulah mengapa apa hubungannya cinta kasih dengan Tumpak Rulut ini. Oke, mungkin demikian Ibu Hininggih yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini. Oke, semua Ibu, penjelasan yang luar biasa sekali. Pasti ini akan memberikan juga pemahaman bagi kita yang selama ini cuman mengetahui bahwa pokoknya tanggal 14 Februari udah Valentine Day, pergi ke supermarket beli coklat, beli bunga, beli apa saja untuk pasangan. Nah, di sini kita sudah diberikan pemahaman tadi secara luas bahwa Valentine sendiri menurut agama Hindu itu merupakan suatu hari yang bisa dirayakan. Hindu tidak memaksakan ataupun juga tidak menganjurkan. Jadi tergantung dari pribadinya masing-masing. Tapi di sini hari kasih sayang menurut Hindu itu ditekankan pada hari Tumpak Rulut. Dan kasih sayang sendiri di sini tidak dikotakkan atau dikhususkan hanya untuk kepada pasangan kita saja, baik itu pacar, suami, istri, tetapi lebih kepada kasih sayang secara keseluruhan. Betul Ibu nggih? Kasih sayang kepada orang tua, kepada sesama, bahkan kepada lingkungan kita. Jadi bisa dilaksanakan bukan hanya pada hari tertentu saja, tetapi lebih ke setiap harinya. Agar apa yang diajarkan oleh Dewa Iswara sebagai guru kasih sayang tanpa batas dapat membawa kita pada kedamaian, kasih sayang kepada semua makhluk berdasarkan ajaran Tatwam Asi agar ada timbal balik, dan ajaran catur guru, kasih sayang kepada keempat guru yang ada dalam hidup kita, dan ajaran Tri Hitakarana. Semoga loka samasta sukino bawantu. Oke, terima kasih Bu, penjelasan yang sangat luar biasa juga menambah ilmu bagi kita. Dan demikianlah perbincangan kita dengan narasumber pada kesempatan hari ini tentang Hari Valentine Day menurut Hindu Bali. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Puturdani sebagai narasumber kita pada hari ini. Tak lupa kami ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada umat Hindu sedharma dimanapun berada yang selalu dan terus-menerus untuk mendukung program kami. Semoga apa yang kami diskusikan hari ini membawa dampak positif, dan kami juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kami ke depannya. Semoga acara Taksu ini ke depannya dapat menjadikan acuan yang lebih baik untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan seputar Hindu. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube kami yang terbaru, Hindu Lutim. Kami tutup dengan ucapan Pramasanti. Om Santi 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 Om.